فائدة أساتذ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudari yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ad-dinun nasihah. Agama itu merupakan nasihat. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan tersebut bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka agama kita adalah agama nasihat. Saling menasihati. Dan juga Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Asr bahwa orang-orang yang tidak merugi di antaranya adalah orang-orang yang watawasau bil haqq. Orang yang saling mewasiatkan tentang kebenaran, menasihatkan, mendakwakan tentang kebenaran, tentang agama Islam. Watawasau bis sabr. Dan orang yang saling menasihati, saling mewasiatkan kepada keluarganya, teman-temannya tentang kesabaran. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kondisi saat ini. Keadaan saat ini di mana pemerintah mengeluarkan keputusan PPKM atau PSBB dan apapun namanya, yang menyempitkan pergerakan masyarakat, menyulitkan ekonomi masyarakat. Tak terlepas dari kita semua. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita menyikapinya? Saudaraku, semoga engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya hendaklah kita menjadi orang yang bisa melihat kebaikan dari setiap kesulitan yang ada. Allah Ta'ala jadikan kondisi dan keadaan yang seperti ini. Allah Ta'ala takdirkan hendaklah kita mengambil kebaikan, mengambil nilai-nilai yang positif dari keadaan yang menimpa kita sekarang ini. Seluruh kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin bukan hanya antum. Kita semua merasakan dampak dari keputusan pemerintah. Dan ini merupakan ujian. Pertama kita diuji apakah kita taat dengan pemimpin. Kemudian kita diuji apakah kita akan sabar dengan keadaan ini tanpa kita mengeluh, berkeluh kesah, membuat di status-status kehidupan sulit. Pelan-pelan kita mati. PPKM pelan-pelan kita mati. Banyak orang-orang yang mengeluh dengan keadaan yang ada. Padahal ini merupakan ujian. Dan setiap ujian, tatkala kita berhasil melewatinya, maka kita akan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan. Tatkala kita menghargai keputusan pemerintah PPKM, kita bersabar, kita taati, maka Allah akan berikan balasan.
Allah uji kita dengan keadaan ini, uji ekonomi kita, uji keluarga kita. Tatkala kita bersabar, bahkan kita bersyukur, karena masih seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ganjaran yang besar bagi orang-orang yang bersabar. Maka jangan perbanyak hidup dengan berbagai macam keluhan. Karena hidup kita tidak pantas untuk mengeluh. Kenapa demikian? Karena Allah Ta'ala limpahkan nikmatnya begitu banyak. Allah limpahkan karunia-Nya begitu banyak. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sekedar materi. Bukan hanya uang. Sehingga tatkala pemerintah mengeluarkan keputusan PPKM, kita mengeluh. Kita marah. Kita sedih. Padahal semua itu tidak menghentikan nikmat Allah Ta'ala kepada diri kita semua. Masih banyak nikmat-nikmat Allah yang harus kita syukuri. Sehingga kita bisa lupa dengan yang namanya mengeluh. Kita syukuri nikmat Allah masih diberikan penglihatan. Kita syukuri nikmat Allah masih diberikan kesehatan. Kita syukuri nikmat Allah Azza wa Jalla masih bisa makan. Kita syukuri nikmat Allah masih diberikan tubuh yang normal. Kita syukuri nikmat Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kita kehidupan yang normal, masih bisa bergerak, masih bisa berjalan. Dan yang paling penting kita syukuri nikmat Allah Azza wa Jalla, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah tujuan kita di dunia ini, untuk beribadah. Maka banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun keadaannya, entah itu PPKM, entah itu PSBB, dan apapun kebijakan-kebijakan pemerintah, ini merupakan ujian. Kita tunjukkan diri kita taat kepada pemimpin. Kita buktikan bahwa kita bisa melewati ujian ini, kita bersabar. Mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman, saudara-saudari bisa mengambil hikmah, kebaikan dari setiap keadaan dan kesulitan yang menimpa kita, agar kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dan juga bersabar. Allah Ta'ala memuji hamba-hambanya yang pandai bersyukur, dan mereka adalah orang-orang yang jumlahnya sedikit. Allah Ta'ala berfirman, wa qalilun min ibadiya syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Karena apa? Mungkin pandangan mereka hanya tertuju kepada materi, kepada uang. Padahal amat banyak nikmat-nikmat Allah dan karunia-Nya yang patutnya kita syukuri, sehingga melupakan kita dengan apa itu mengeluh. Ini nasihat untuk diri pribadi dan kita semuanya. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan segala urusan kita, dan Allah jadikan kebaikan-kebaikan untuk kita dari setiap musibah, kesulitan yang menimpa kita semuanya. Allahumma amin. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.